Sekolah Menengah Atas Tarbiyah Islamiyah adalah salah satu sekolah menengah swasta yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Simpang Beringin, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil kunjungan awal dan diskusi dengan Ibu Fitri Ayu Mei Hardian MPD, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, tim menemukan beberapa fakta dan masalah bahwa pertama, minimnya media pembelajaran digital interaktif untuk mendukung kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis berpikir aras tinggi. Kedua, kurangnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketiga, adanya pandangan peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, akibat dari wabah pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran di SMA Tarbiyah Islamiyah berjalan tidak optimal. Hal ini dikarenakan sistem pembelajaran yang diberlakukan tidak bersifat tatap muka. Ibu Fitri kembali mengeluhkan bahwa 1. Minimnya kemampuan guru bahasa Indonesia untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif berbasis digital guna mendukung kegiatan pembelajaran dari rumah atau kegiatan pembelajaran daring. Kedua, sulitnya melaksanakan kegiatan pembelajaran daring sehingga tujuan pembelajaran sulit untuk tercapai. Ketiga, kegiatan operasional pembelajaran daring memerlukan biaya operasional yang sangat mahal, dikarenakan guru dan peserta didik harus membeli paket internet. Maka, kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan solusi melalui judul Aplikasi Buku Interaktif Berbasis Berpikir Aras Tinggi di SMA Tarbiyah Islamiyah, Kecamatan Hamparan Perak pada era Revolusi Industri 4.0. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Rinaldi sebagai Ketua Tim, dan perkenalkan pula rekan-rekan saya, Rizky Aldea, Syafrisya Fazhari, Muhammad Fernanda, dan Ramadan Al-Hafiz. Dan perkenalkan pula Sri Listiana Izar, SPD MPD, sebagai dosen pendamping. Metode pelaksanaan yang kami lakukan adalah: pertama, diskusi dengan dosen pendamping. Kedua, pembuatan kuesioner. Ketiga, pembuatan buku pedoman pelaksanaan PKM-M. Keempat, pelaksanaan kegiatan secara virtual. Pelaksanaan kegiatan secara virtual yang kami lakukan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan Zoom. Kegiatan pelaksanaan dimulai dari tahapan perkenalan, penyebaran angket sebelum pelaksanaan, menayangkan tutorial pembuatan aplikasi buku interaktif. Selanjutnya, guru bahasa Indonesia menunjukkan aplikasi buku interaktif yang telah dihasilkannya dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu, kami kembali menyebarkan kuesioner kepada mitra dan melakukan wawancara kepada guru bahasa Indonesia dan beberapa orang peserta didik. Kelima, penyusunan laporan kemajuan. Dan yang terakhir, keenam, penyusunan laporan akhir. Berikut adalah cuplikan wawancara yang telah kami lakukan. Ya, awalnya itu memang saya sama sekali tidak pernah untuk berpikir membuat buku itu. Karena saya berpikir begini, kenapa saya nggak pernah berpikir? Awalnya kita kan belajar masih normal ya, jadi setelah itu masih tatap muka. Jadi apalagi awalnya itu bukunya itu saya pikir anak-anaknya tidak menarik gitu. Awalnya seperti itu. Jadi awalnya saya tidak pernah terpikirkan sedikit pun. Belum ada corona ini kita belajarnya itu masih interaktif, aktif. Bahkan
cara kita belajar juga menyenangkan. Kita bisa melihat wajah anak-anak itu bagaimana tidak mengertinya, dan kita bisa langsung menjelaskannya secara jelas. Akan tetapi setelah terjadinya ataupun setelah adanya corona, dan akhirnya pemerintah memberikan sebuah wacana tidak dibenarkan siswa itu datang ke sekolah, belajar daring. Jadi itu sangat tidak efektif. Nah, setelah adanya penyuluhan dari mahasiswa UNSU dengan saya mulai berpikir nih, saya harus berinovasi nih, apa yang harus saya lakukan. Kalau begini terus, ini tidak akan mendapatkan goal atau tidak mendapatkan tujuan yang saya inginkan kepada siswa saya. Maka setelah saya berkonsultasi dengan mereka, dengan mahasiswa UNSU, maka terbentuklah buku interaktif. Buku interaktif ini membantu siswa di mana mereka bisa belajar di rumah.